Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I think you guys already forget about when I asked how are you today and the answer when we engage. Yes. Okay. How are you today? Okay, good. Thank you. Okay, before we start our lesson today, let's pray together. Pray start. Okay, let me check your attendance list. Alfian, Yes, Mom. Yes. Yes, Miss. Afif, Yes, Miss. Dian. Yes, Miss. Jadi sebelum saya mulai pembelajaran hari ini, kita akan bermain sedikit games untuk mengasah fokus kalian pada hari ini. Jadi nama gamenya itu Guess the Story. Dari activity kita tadi ini ada yang bisa tebak nggak kita mau belajar apa hari ini? Narrative text. Narrative text. Ada yang tahu apa itu narrative text? Text and risi berita. Oke, terima kasih atas jawabannya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang understanding narrative text through folk tales. Artinya memahami narrative text melalui cerita-cerita rakyat. Nah, untuk lesson objektif kita hari ini ada 4. Yang pertama, identify narrative structure. Jadi kalian diharapkan mampu setelah pembelajaran ini kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi struktur narrative text. Kemudian, recognize key language features. Kalian diharapkan mampu untuk mengenali kunci-kunci atau elemen kebahasaan dari narrative text. Kemudian, analyze folk tales in group. Kalian diharapkan mampu untuk menganalisis cerita rakyat dalam kelompok. Dan yang terakhir, create simple summary. Kalian diharapkan mampu untuk menceritakan kembali cerita rakyat dengan sederhana. Oke, jadi what is a narrative text? Apa sih narrative text itu? Coba orang baca. Ke tangan. Yang berani baca dapat hadiah. Baca saja. Jangan takut salah. Oke, dia silakan. Yang kedua itu Ya. Ngerti? a narrative text tells a story or describes a sequence of events. Its main purpose is to entertain and often to deliver a moral message by listening. Oke. Jadi, naratif teks itu adalah teks yang menceritakan suatu cerita yang terjadi di masa lampau, tapi tidak benar-benar terjadi. Jadi ceritanya itu kayak seolah-olah ini kejadian, ini cerita itu terjadi di masa lampau, tapi sebenarnya tidak betul-betul terjadi. Dari contohnya Tangkuban Perahu, itu kan ceritanya terjadi di masa lampau, kan? Tapi betul-betul kan terjadi? Enggak kan? Enggak mungkin tuh ada perahu yang sebesar itu terbalik terus jadi gunung. Nah, itu yang disebut narrative text. Nah, selanjutnya narrative text itu tujuannya untuk menghibur pembaca atau menghibur penonton. Dan juga biasanya disampaikan dengan pesan-pesan moral. Jadi setiap narrative text atau cerita itu pasti ada pesan moral di dalamnya. Nah, apa saja contoh-contoh dari narrative text itu ada folk tales, ada
atau cerita rakyat, ada legend atau legenda, fairy tales, myth atau mitos, dan juga short stories. Nah, selanjutnya kita masuk di narrative structure. Jadi narrative structure itu terbagi menjadi 3. Ada yang namanya orientation, complication, dan resolution. Ada yang tahu apa artinya orientation? Perkenalan. Perkenalan. Isinya biasanya apa saja? Mengenal Tokoh, tempat, suasana. Nah, intinya perkenalan terhadap cerita tersebut. Nah, selanjutnya ada complication. Apa itu complication? Cerita. Alur cerita. Ada yang lain lagi? Puncak cerita atau puncak masalah. Nah, jadi complication itu kayak inti dari ceritanya nih. Mulai muncul masalah. Jadi sebenarnya complication itu terbagi menjadi 2. Mulai yang muncul masalah sama puncak masalah. Intinya dengan complication itu muncul nih masalah-masalahnya, problem-problemnya. Nah, selanjutnya masuk di resolution atau menutup atau solusi dari complication tersebut. Jadi setelah ada complication, jadi kan ceritanya dia kayak gunung toh, dari di bawah orientation mulai naik sampai di puncak masalah, sudah tuh turun masuk di resolution atau mulai muncul solusi-solusi dari permasalahan yang muncul tersebut. Jadi ada 3 strukturnya naratif: orientation, complication, dan resolution. Oke, selanjutnya ada key features atau elemen-elemen kebahasaan dalam naratif teks. Ini ada 3. Yang pertama simple past tense. Jadi semua naratif teks itu pasti ditulis menggunakan simple past tense karena kan ceritanya ini cerita yang terjadi di masa lampau. Jadi pasti itu semua kalimatnya, semua sentence-nya itu menggunakan simple past tense seperti when, saw, heard. Ini tidak benar bukan? Ya, selanjutnya ada repeat action verbs. Jadi di narrative text itu kata-kata kerja itu pasti menonjol atau kata kerja yang menonjol sehingga bisa kita sebagai pembaca itu bisa merasakan kayak kita terbawa dalam cerita tersebut karena kata-kata kerjanya biasanya itu kayak bukan melebih-lebihkan tapi ditonjolkan memang. Nah, selanjutnya ada time connectors atau penghubung waktu seperti once upon a time, pada then, suddenly, finally. Seperti kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak pada suatu hari atau pada suatu masa, ada kata kemudian, setelah, akhirnya, nah seperti itu. Nah, di sini ada contoh dari naratif teks. Ini cerita tentang Cinderella. Nah, jadi dari paragraf pertama, in a village, there live a happy family consisting of father, mother, and girl named Cinderella. Nah, itu maksudnya di apa? Kalau di structure-nya? Orientation. Karena dikenalkan di suatu desa ada keluarga, ada bapaknya, mamanya, dan ada anaknya namanya Cinderella. Nah, coba kita masuk di paragraf selanjutnya. Cinderella father works outside the village and always leaves Cinderella with her stepmother and stepsister. Nah, stepmother and stepbrother being treated like a slave. Di sini ibu tirinya sama saudara tirinya itu memperlakukan dia seperti budak. Nah, sini sudah mulai itu kelihatan bibit-bibit permasalahannya. Jadi itu sudah masuk di complication. Coba kita lihat di paragraf terakhir. Finally, the prince is looking for the girl who danced with him. Nah, itu dari kata finally saja itu sudah terlihat berarti di sini sudah masuk di resolusinya, sudah masuk di akhir ceritanya atau solusi dari permasalahan yang muncul nanti di dalam itu. Oke, selanjutnya kita akan menonton sebuah atau satu video. Sebelum videonya dimulai, saya mau kalian semua perhatikan baik-baik
tentang videonya dan nanti ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Benar? Benar sih? Oke, setelah tadi kita menonton video tersebut, sekarang kita masuk di classroom activity. Jadi nanti kita bagi dua grup, nanti masing-masing grup akan mendapatkan QR code yang akan, kalau kalian akses itu akan muncul video. Jadi di video tersebut kalian diskusikan dengan temannya kalian, itu tentukan orientation-nya, terus communication-nya, kemudian resolusinya. Setelah itu nanti kalian jelaskan di depannya teman-teman kalian. Oke, untuk QR code-nya bisa diakses untuk kelompok 1. Ya, sudah? Sudah? Ya, untuk kelompok 2. Ya, oke, kelompok 2 silahkan ke depan untuk menjelaskan di depan teman-temannya. Silahkan jelaskan secara singkat saja, Nak. Tinggal saja. Ya. Oke. Jadi ceritanya tentang ceritakan antara seekor burung dan seekor paus berserang jatuh cinta. Ya. Orientasi. Nah, komplikasinya itu Resolusinya dulu. Orientasinya dulu. orientasinya. Ya. Oke. Cerita dibuka dengan hubungan antara seekor burung dan seekor paus. Mereka saling jatuh cinta dan menikmati waktu bersama-sama di musim panas, bercerita, tertawa dan kagum pada dunia masing-masing. Oke. Komplikasinya, paus harus pergi ke laut hangat, burung tidak bisa hidup ke lautan dalam. Paus juga tidak bisa hidup di antara daratan atau terbang bersama burung. Oke. Ya, resolusinya itu mereka akan berpisah dengan rela, menyadari bahwa memaksakan diri hanya akan menyakiti mereka sendiri. Saja. Oke, kita berikan tepuk tangan. Ya, cukup. Selanjutnya kelompok 1 silahkan. Cerita tentang angin dan matahari. Langsung saja di orientationnya, angin dan matahari melihat seorang pria berjalan di jalan sambil memakai mantel yang tebal. Mereka berdiskusi siapa yang lebih kuat dan memutuskan untuk menguji kekuatan masing-masing dengan membuat pria itu melepaskan mantelnya. Complicationnya, angin mencoba terlebih dahulu. Ia bertiup sangat kencang, tetapi semakin kencang dia bertiup, semakin erat pria itu memegangi jaketnya. Angin gagal meskipun sudah berusaha keras. Resolutionnya, matahari kemudian mencoba dengan cara yang lebih lembut. Ia bersinar hangat dan perlahan membuat pria itu merasa panas. Akhirnya pria itu melepaskan mantelnya dengan sukarela, sehingga matahari menjadi pemenang. Oke. Sudah? Sudah. Oke, kita Jadi dari dua cerita tersebut ada yang bisa berikan pesan
dua orang saling mencintai, tetapi tidak bisa hidup bersama karena perbedaan kebutuhan, lingkungan, dan jalan hidup masing-masing. Oke, baik. Jadi nggak bisa dipaksakan kok di ruang tinggal. Oke, baik. Jadi saya rasa learning objektif kita sudah tercapai. Kalian sudah mengerti apa itu naratif teks. Kalian sudah bisa membedakan, kalian sudah bisa mengidentifikasi yang mana orientasinya, yang mana komplikasinya, dan yang mana resolusinya. Kalian juga sudah bisa mendapatkan pesan-pesan moral dari sebuah cerita tersebut. Jadi itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Saya harap apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk adik-adik sekalian, dan juga untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang talk text. Jadi sebentar pulang ke rumah bisa dipelajari memang supaya pertemuan selanjutnya kalian bisa ada gambaran-gambaran terhadap materi tersebut. Oke, baik. Jadi untuk tugasnya kalian itu nanti pulang di rumah tulis 3 sampai 5 kalimat singkat tentang satu cerita menggunakan tadi simple past tense, terus ada actionnya, verb actionnya juga, dan juga ada dari nya. Oke, baik.